Oke, baiklah semuanya udah lama ya saya nggak vlog lagi. Ya, selamat datang di vlog Jotu Pro lagi. Kali ini saya akan update tentang diet nutrisi saya dan workout split saya, full day of eating, saya makan saya sehari-hari. Ya kurang lebih sehari-hari lah ya. Hari ini saja. Dan ini hari Kamis, sekarang jam setengah 9. Saya nggak baru bangun, tadi saya sudah bangun tapi saya nggak langsung ngevlog. Terus tadi saya juga sudah sarapan, harusnya saya video tapi ya saya nggak video. Saya taruh di sini aja screenshot saya makan, ya kalori dan protein dan yang saya makan lah ada di situ. Dan ya sekarang saya mau siap-siap pergi ke gym. Oh ya, dan hari ini saya nggak kuliah karena saya bolos lebih tepatnya. Bukan nggak kuliah tapi saya bolos. Ya begitulah ya. Jadi ya siap-siap pergi ke gym. Oh ya, jika kalian masih belum tahu channel saya yang satunya, silakan kalian subscribe Health to Pro. Ya, di sana saya tentang mengajarkan spesifik ya tentang tips dan trik untuk menurunkan berat badan. Kalau di YouTube Pro ini cuman ya lifestyle saya lah ya, pola hidup saya dan latihan saya dan ya video-video vlog lah. Jadi silakan subscribe kalau kalian belum ke channel yang satunya. Ya, jadi ini workout split saya yang baru. Ini 30 menit workout. Padahal ya nggak 30 menit, lebih sedikit lah, 45 menit sekitar segitu. Sekarang saya di sini push day 2. Nanti saya cuman ngebench sama tricep press down. Dan ya ini 6 hari push pull leg, cuma 2 exercise. Cuman 2 gerakan biar waktunya singkat, karena saya ingin singkat. Saya cuma ngambil satu compound lift dan satu isolation ya. Compound lift, compound ya. Terus baru yang di bawahnya isolasi. Ya, begitulah. Ya, dan saya nambahkan di sini trigger session. Ini juga baru. Saya ini maksudnya pakai band. Ya, jadi kita itu nggak workout juga sih, tapi lebih tepatnya kayak like workout ya, workout ringan. Tapi gimana ya, cuman intinya itu cuman ngepam, buat ototnya ngepam. Kita nggak ingin ngerusak ototnya. Kalau nge-gym kan kita ingin ngerusak ototnya terus dibangun lebih besar dan lebih kuat. Kalau ini kita cuman kayak ingin mengalirkan darah ke ototnya. Jadi kayak nggak merusak otot lah, cuman ingin ngepam, mengalirkan darah ke otot ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini kan ringan, kayak cuma squat body weight, terus cuma pakai band pull down, band shrugs, band hammer curl, pronated curl, sama ini abs sih, karena saya kekurangan gerakan abs. Nah, ini nanti bisa saya fotoin, kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya rata-rata gerakannya pakai band yang ini atau yang ini. Kalau kayak assisted pull up saya pakai yang besar ya. Jadi begitu sih, ini workout split saya yang baru. Dan kalau berhubungan dengan nutrisi kita bahas nanti. Sekarang saya akan siap-siap pergi ke gym, dan ya kalian ikuti aja video ini. Saya nggak tahu ya kalau kalian, tapi kalau saya sendiri, saya nge-track semua workout saya, beban set sama gerakannya. Kayak ini bench press tadi hari Senin 65 kilo, ini PR ya, saya kuat 2 rep. Terus push pull leg. Terus sekarang di sini push 2, nanti saya 50 kilo 4 rep dan press down. Ya pokoknya ini buku tentang track saya lah, track workout saya. Dan ini sudah week 10, minggu ke 10. Totalnya nanti saya sampai mau 12 sih, jadi kurang 2 minggu lagi saya baru ganti program 2 minggu lagi. Oke, jadi ini sudah siap ke gym. Dan ya saya nggak
pre-workout ya, saya nggak minum pre-workout soalnya saya nggak punya. Saya cuma tadi sarapan jam 7 dan sekarang sudah jam berapa, jam 9, jadi sudah 2 jam. Biar dicerna dulu makanannya, ya bisa 1 jam sih, kan biasanya orang-orang bilang 1 jam, tapi saya merasa lebih baik kalau lebih lama. Mungkin karena tubuh saya kalau cerna lebih lama, atau saya makannya lebih banyak ya tadi. Jadi ya saya nggak pre-workout. Saya 3 hari berturut-turut kemarin nyoba air tambah garam ya, dan itu tidak, saya gimana ya, saya katanya pumpnya itu lebih berasa dan berenergi katanya, tapi saya nggak merasa perbedaan yang signifikan ya. Jadi ya saya menganggap itu, atau mungkin saya aja yang cara pakainya salah. Kalau mungkin kalian pernah nyoba, kalian bisa tulis di kolom komentar aja pre-workout kalian apa, dan ya kalian itu pakainya gimana. Jadi tulis aja, dan sekarang kita pergi ke gym. Oke, jadi ini pertama-tama saya langsung kardio selama 5 menit, ringan aja buat pemanasan. Oke, jadi setelah kardio 5 menit, saya sudah pemanasan sendi juga, terus piramid warm up, artinya ya kita mulai dari ringan, beban ringan terlebih dahulu, terus lama-lama naik, terus baru ke working set. Oke, jadi selama kita menyaksikan video saya nge-gym dan teman saya nge-gym, saya akan membahas tentang workout split saya yang baru lewat voice over atau dubbing kayak gini ya. Seperti yang kalian tadi sudah lihat ya. Jadi workout split saya itu 6 hari push pull leg 2 kali, dan itu masing-masing cuman 2 gerakan saja atau 2 exercise. Satunya compound lift atau gerakan yang melibatkan banyak otot, dan satunya isolasi atau cuma 1 otot saja yang difokuskan. Kenapa cuma 2 gerakan saja ya? Jadi yang pertama tentunya untuk menghemat waktu. Jika kalian tidak ingin lama-lama di gym, itu menghemat waktu karena kalian cuma 2 gerakan saja. Kemudian kelebihan berikutnya ya, Anda jadi tidak overtraining ya, atau kelebihan latihan, karena ya ini cuma 2 gerakan saja. Kalau biasanya mungkin kalian 4 hari atau 5 hari tapi gerakannya ada 6 atau lebih gitu ya. Karena sebelumnya saya juga kayak gitu programnya, 5 hari terus gerakannya lebih dari 6 atau 5 lebih lah. Dan ketika Anda olahraganya gerakannya 6 lebih gitu ya, itu mungkin membuat Anda setelah nge-gym itu kecapean, dan Anda berpikir kalau ya ini efek nge-gym memang capek, ingin tidur, ya pokoknya energi Anda terkuras gitulah. Karena saya juga berpikir seperti itu ya tadinya. Kalau nge-gym gitu harus capek semua, harus ya sakit semua, ya kayak pokoknya kayak nyiksa diri gitulah. Saya dulunya mikirnya kayak gitu. Tapi kemudian karena ya saya sudah mulai kuliah dan waktunya juga sedikit terbatas kan akhirnya, jadinya saya membuat seperti ini. Programnya cuma 2 gerakan saja selama ya kurang lebih 1 jam lah ya, harusnya bisa 45 menit, bisa 1 jam. Dan ketika saya nyoba cuma 2 gerakan kayak gini ya efeknya terasa sih. Saya habis 2 gerakan gitu selesai, saya biasanya kan pengen lagi gitu, kayak merasa masih bisa meneruskan gitu. Tapi enggak, saya bilang enggak, udah selesai gymnya, sekarang ya waktunya pulang dan melakukan kegiatan lain. Itu merasa lebih berenergi. Jadi habis nge-gym itu saya enggak capek semua terus pengen tidur, enggak ada energi terkuras, enggak gitu. Kalau Anda itu cuma 2 gerakan saja pakainya. Jadi dari sini saya bisa tahu kalau mungkin Anda itu habis nge-gym terus merasa capek semua, energi Anda habis terkuras, mungkin Anda itu overtraining ya, atau kebanyakan. Mungkin Anda perlu meng-cut atau membuang beberapa gerakan yang membuat Anda kecapean. Ya Anda ambil yang penting-penting aja lah. Kemudian poin plus berikutnya, kalau cuma 2 gerakan gini atau cuma sebentar, itu masalah konsistensi ya. Karena ya coba bandingin Anda itu punya program workoutnya, exercise-nya itu lebih dari 6, terus Anda harus menyelesaikan semua itu, dibandingkan dengan
workout atau exercise-nya itu cuma 2, pasti Anda merasa lebih gampang kan kalau menyelesaikan cuman yang 2 exercise saja, walaupun itu 6 hari berturut-turut atau seminggu itu 6 hari. Kan lebih mudah rasanya karena ya tugasnya seperti lebih ringan lah. Karena cuman 2 exercise saja dibandingkan dengan 6 atau mungkin lebih. Jadi ya masalah konsistensi dan mood ingin gym itu lebih baik ya kalau cuman sedikit kayak gini, cuman 2 atau mungkin 3. Jadi itu poin plus ketiga ya. Jadi itu beberapa alasan saya ganti workout split saya menjadi 6 hari kayak gini, cuman 2 exercise. Itu poin plusnya ya. Yang pertama ya jelas waktu, kedua nggak overtraining atau kelebihan latihan. Terus yang ketiga ya ini membuat saya lebih enak lah, lebih bisa konsisten buat pergi ke gym. Terus gimana kalau masalah otot atau ya pertumbuhan ototnya itu gimana jadinya kalau cuman 2 gerakan saja, karena kan ya terbatas ya gerakannya. Ya itu pertama saya juga mikir kayak gitu, kalau bakal kepotong ototnya ya saya mikirnya takutnya kepotong nggak maksimal. Tapi ternyata selama ini saya sudah menjalani sekitar 2 minggu ya saya baik-baik saja. Terus ya tadi itu saya kalau habis gym cuman 2 gerakan gini saya merasa lebih berenergi dibandingkan dengan kalau 6 gerakan. Dan mungkin itu menandakan kalau 6 gerakan itu overtraining bagi saya. Jadi ya mungkin kalau 2 gerakan ini saya bisa mungkin cuma 2 ya, tapi dua-duanya itu lebih efektif gitu loh. Kalau 6 kan mungkin yang 3 terakhir nggak efektif karena Anda sudah kecapean. Jadi ini kayak lebih efektif lah karena Anda itu nggak kecapean. Dan karena Anda hanya bisa memilih 2 atau mungkin 3 gerakan saja, Anda kan akhirnya jadi milih gerakan yang penting, yang benar-benar bekerja lah untuk Anda. Jadi yang Anda itu benar-benar bisa merasakan pumpnya, bisa merasakan ototnya bergerak. Anda cuma ngambil gerakan yang kayak gitu, jadi Anda nggak ngambil gerakan-gerakan yang aneh-aneh lah. Ya jadi itu beberapa kelebihan, dan kalau kekurangan ya mungkin tadi ya, mungkin ini nggak cocok untuk semua orang. Mungkin Anda perlu gerakan yang lebih banyak buat badannya itu lebih kebentuk, karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa gerakannya sedikit, terus walaupun sedikit ya semuanya efisien, atau mungkin ada yang bisa tubuhnya itu bisa menangani lebih banyak gerakan dan semuanya masih bisa efisien. Jadi ya tergantung orangnya sih kalau itu. Memang kalau masalah gerakannya sendiri, pintar-pintar milih gerakan aja, terus pintar-pintar ngelihat mana bagian tubuh yang ingin lebih dibentuk gitu, mana bagian tubuh yang lagging lah istilahnya, atau masih kecil terus ingin Anda fokuskan, itu kan bisa Anda target di sana. Ya jadi untuk update workout split yang cuma 2 gerakan segitu aja, dan berikutnya update trigger session. Tapi sebelumnya silakan nikmati lanjutan vlog ini. Oke, jadi sekarang sudah balik ke rumah lagi, ini sudah di kamar lagi. Ya tadi di gym 1 jam kurang lebih. Ya ini tulisannya 30 menit ya. 30 menit, tapi kenyataannya enggak sebentar itu ya. Jadi lebih lama karena ya ini bench press tadi, terus ya saya cardio, pemanasan, piramid warm up dan lain-lain. Buat tadi ada temen juga ya, nggak tahu kenapa kalau sama temen workoutnya jadi lebih lama, tapi ya nggak apa-apa karena saya juga nggak buru-buru, nggak kekejar waktu. Jadi sekarang sudah di rumah, sekarang mau mandi terus post workout meal atau makan sesudah latihan ya. Update fisik tricep sama chest ya, pumpnya udah hilang sih. Oke, jadi sekarang waktunya makan post workout atau makan siang atau makan habis gym atau apalah, terserah kalian nyebutnya apa. Ini menu saya.
ada tahu crispy, terus ada paha ayam ini di kayak nggak tahu bumbu apa, terus ada kentang rebus sedikit sama telur puyuh sama pisang karbohidratnya. Saya malas makan nasi jadi saya ganti pisang sama kentang rebus sedikit. Oke, jadi sekarang sambil menyaksikan saya yang makan dengan porsi yang cukup banyak, saya akan menjelaskan tentang diet saya ya kali ini, tentang nutrisi saya. Oke, jadi kapan itu saya lupa tanggal berapa dan kapan saya mulai cutting atau ya diet lah. Nanti saya kasih tahu di sini tanggalnya. Dan saya cutting sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah ya. Kenapa tiba-tiba ingin cutting? Ya awalnya iseng aja sih, ingin coba-coba apakah saya bisa itu menghilangkan lemak di perut saya itu, yang lemak terakhir lah menurut saya, biar nggak mengganggu six pack saya ya. Jadi ya begitu saya akhirnya ingin memutuskan untuk cutting. Dan saya rasa di sini masalah saya ya ini kesalahan saya, kalian jangan meniru. Jadi sebelum saya cutting kan pastinya dari kalori maintenance terus dikurangi agar bisa turun ya beratnya, ya kalori defisit lah. Dan ternyata kan saya sudah menimbang dan track makronutrisi saya, kalori saya itu sudah lama ya, jadi saya sudah punya datanya, saya sudah tahu saya itu biasanya makan seperti apa. Dan ternyata saya mengambil 1600 sampai 1700 kalori. Ya saya kira itu maintenance saya, dan ternyata itu terlalu rendah ya untuk jadi maintenance. Tapi saya sebelumnya nggak tahu itu. Jadi saya cut dari sana dan akhirnya saya hanya makan 1500 kalori. Ya jadi maintenance saya anggap 1700 pada saat itu, dan saya cut 200 jadinya 1500. Dan ya jadi itu 200 kalori defisit per hari. Dan kalau per minggu berarti ya 200 kali 7 berarti totalnya 1400 kalori defisit per minggu. Kesalahannya di mana? Kesalahannya yaitu kalori maintenance saya yang terlalu rendah. Seharusnya saya menaikkan terlebih dahulu kalori maintenance saya agar saat di cut jadinya itu kalorinya itu tidak terlalu rendah. Karena ya menurut saya 1500 kalori itu rendah ya. Dan ya saya nggak bisa nyemil, nggak bisa makan jajan, nggak bisa makan ini itu. Jadi terlalu sempit lah ruang untuk makan. Ya jadi karena terlalu sempit ruang untuk makan, saya nggak bisa makan ini itu dan kalorinya terlalu rendah. Saya akhirnya pakai strategi refit diet ya, refit diet atau diet breaks lah. Ya itulah, dimana daripada kalori defisit Anda statis, dimana tidak berubah-ubah setiap harinya. Jadi misalnya 1500 ya kalori saya untuk cutting, jadinya saya 7 hari itu 1500 terus, jadi 1500 semua. Nah kalau refit diet atau diet breaks ini saya pakainya Sabtu Minggu. Jadi pada Sabtu Minggu itu kalori saya naikkan ke maintenance atau bahkan lebih ya, kayak surplus. Tapi tentunya ya hari-hari selain Sabtu Minggu kalorinya jadi lebih berkurang lagi. Itu saya saat itu jadi 1400 kalori jadinya. Tapi saat Sabtu Minggu saya bisa makan sampai 1800 sampai atau 1700 kalori gitu. Jadi ya plus minus sih, tapi ini bisa kalian gunakan strategi refit diet ini atau diet breaks ini. Karena dengan strategi diet breaks ini atau refit diet ini lebih sedikit kemungkinan untuk merusak metabolisme. Jadi mencegah merusak metabolisme lah. Metabolismenya jadi melambat, kan kita nggak mau itu. Jadi pakai strategi seperti ini. Dan dengan strategi seperti ini, refit diet ini, saya jadi bisa makan dengan cukup leluasa pada hari Sabtu dan Minggu ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini saya makan makanan yang saya inginkan lah. Jadi jika Anda ingin cutting atau nge-cut, strategi ini patut Anda coba tentunya. Oke, jadi saya sudah selesai makan siang atau post workout atau ya makan habis latihan.
Ini kalian bisa lihat sendiri total kalorinya, total makrosnya. Ya, jadi tadi jam berapa tadi saya lupa. Saya pergi ke gym, terus pulang, mandi, terus sholat dulu. Ya, saya sholat, terus baru makan siang atau post workout meal atau ya apapun itulah sebutnya. Saya bilangnya makan siang sih. Dan dia itu kalian bisa lihat sendiri. Saya makan dengan cukup banyak, yaitu banyak sih, 1000 kalori lebih. Dan ya saya emang seperti itu sih. Jadi saya biasanya makan 3 kali idealnya. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan ini biasanya karena saya kebetulan sudah nggak cutting, saya mau maintenance terus bulking, rencananya seperti itu. Ya, jadi daripada saya makan lebih sering, jadi kayak makan 5 kali tapi dikit-dikit kalorinya, saya lebih memilih 3 kali tapi langsung besar-besar kalorinya, langsung banyak. Ya, saya bisa dan saya lebih suka kayak gitu sih, saya lebih nyaman lah. Ya karena kalau saya makan, saya ingin makan lagi, itu cuman kayak pengen makan terus akhirnya kan. Jadi ya seperti itu, daripada saya makan banyak 5 kali tapi porsinya kecil-kecil, saya mending cuman 3 kali tapi porsinya langsung besar-besar dan banyak kalorinya. Dan sekarang sudah siang, sekarang mungkin saya ingin, gak tahu ya, mungkin pengen istirahat, tidur siang, atau saya mungkin ngerjain video YouTube untuk Health2Pro, channel saya yang lain kalau belum subscribe. Jadi ya antara dua itu. Jadi kita ketemu nanti sore, waktu saya ini trigger session, waktu saya meraktekin ini trigger session. Jadi nanti sampai ketemu nanti sore. Sekarang jam setengah 4, ya hampir jam 4. Jadi sudah sore. Tadi saya akhirnya tidur siang, ya cukup lama sih tidur siangnya, sekitar hampir 2 jam ya. Jadi saya tidur 13.40-an, terus bangun 15.30-an kayaknya. Terus ya cukup lama. Biasanya saya tidur siang nggak selama itu, dan tiba-tiba belakangan ini saya tidur siangnya lebih lama. Mungkin karena efek tidur malamnya, tidur yang utamanya itu kayak kurang ya, terus akhirnya keganti ke tidur siang. Mungkin menurut saya sih, dugaan saya sampai sekarang seperti itu, karena sebelum ini saya tidur siang cuma 30 menit itu sudah merasa fresh. Jadi ya begitulah. Jadi sudah sore, saya mau jemput adik saya, terus kita langsung ke trigger session. Kita belum ini biasanya saya jam 4 sampai jam setengah 5-an saya baru trigger session. Jadi sekarang saya jemput adik saya terlebih dahulu. Sudah hampir jam 5 kurang dikit. Terus ya tadi saya sudah jemput adik saya, dan sekarang waktunya untuk trigger session. Oke, jadi sekarang saya di sini melakukan trigger session saya. Dan seperti biasa di sini saya akan menjelaskan apa itu trigger session. Ya, jadi trigger session itu dasarnya itu seperti light workout, pakai band rata-rata atau body weight saja. Tapi bukan light workout juga, karena intinya itu hanya untuk ngepam dan mengalirkan darah ke otot saja, tidak ingin merusak ototnya. Karena jika kita angkat beban atau kita gym, kita kan tujuannya ingin merusak ototnya dan membentuk kembali dengan lebih kuat dan lebih besar. Nah, dengan trigger session ini kita tidak ingin itu, kita hanya ingin mengalirkan darah saja dengan cara ngepam, dan kita hanya ingin merangsang ototnya lah. Singkatnya seperti itu. Jadi kita di sini hanya pakai band dengan repetisi ya 12 sampai 15. Pokoknya nggak sampai failure tentunya, dengan intensitas yang tidak tinggi juga. Jadi ini ya seperti ngepam, bukan light workout juga, karena light workout ini juga bukan termasuk workout sih sebenarnya.
Kemudian cara pakai trigger session ini gimana? Ya, cara makainya Anda tinggal lakukan saja 2-3 kali dalam sehari. Jadi dalam trigger session ini bisa terdapat 4-6 gerakan. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan cara memasukkannya ke dalam program Anda adalah misalnya Anda sudah push hari tersebut, dan jika Anda ingin trigger session, ya Anda jangan melibatkan anggota push ya, atau yang mendorong seperti chest, shoulder atau tricep. Anda lebih fokuskan saja ke pull atau leg. Jadi intinya biarkan otot yang Anda sudah rusak di gym itu kita nggak merangsang lagi pada hari yang sama dengan trigger session. Kita merangsangnya besoknya. Ya, jadi karena trigger session ini ringan saja dan tidak merusak otot, jadinya muscle recovery Anda itu juga tidak terganggu setelah Anda angkat beban kemarinnya. Oke, jadi itu trigger session cuma 6 gerakan, 6 exercise. Terus cuma nggak sampai 15 menit, itu tadi 12 menit mungkin. Pokoknya nggak lama, terus nggak seberapa membuat muscle damage ya. Jadi nggak seberapa ngerusak otot lah. Tujuannya memang bukan ngerusak otot, tapi cuman ngepam sedikit ke ototnya, mengalirkan darah sedikit lah ke ototnya. Dan sekarang mau tunggu bentar, mungkin 10 menit 20 menit, terus saya makan malam atau makan terakhir pada hari saya, makan ketiga. Ya, jadi selagi melihat saya di sini makan terakhir, saya ingin menjelaskan ke depannya diet saya itu gimana, nutrisi saya. Jadi setelah saya cutting, entah gimana saya agak kurang puas ya dengan hasilnya. Ya walaupun sudah bagus sih, tapi menurut saya bisa lebih. Tapi ya karena yang tadi saya sudah jelaskan, kalori saya itu sudah terlalu rendah, jadi nggak bisa di-cut lagi. Jadi akhirnya karena itu sudah bulan Februari kalau nggak salah, dan besoknya dan bulan depannya itu sudah Maret, artinya bulan puasa. Jadi saya cut kembali saja pada bulan puasa, biar saat lebaran gitu six pack saya sudah terlihat gitu, sudah bagus. Saya sudah lean lah, body fat saya rendah saat lebaran. Ya, jadi karena ada jeda beberapa minggu atau mungkin itu 1 bulan, saya akhirnya kembali ke maintenance lagi dengan maintenance yang lebih tinggi. Kalau tadinya dulunya kan 1700 1800, sekarang saya menjadi 2200, dan saya ingin bulk lagi sedikit menjadi 2500. Sebenarnya saya ingin sampai 3000 sih, cuman 2500 saja itu berat saya sudah naik dan body fat saya juga sudah naik ya. Ya akhirnya saya sekarang stay di 2500 kalori terlebih dahulu. Saya fokus bentuk otot dan memperbaiki metabolisme saya. Saya mempercepat kembali metabolisme saya dengan yaitu tadi menambah massa otot, agar nanti saat saya cutting atau saat saya diet lagi, saya bisa jadi lebih lean ya. Jadi bisa jadi lebih, body fatnya bisa jadi lebih rendah. Akhirnya biar fisik saya lebih bagus sih. Alasan lainnya yaitu saya tidak ingin makan dengan kalori segitu rendahnya ya. Jadi sekarang kalori maintenance saya sudah naik. Jadinya saya bisa makan lebih dan berat saya tetap, body fat saya tetap, tetapi saya kelebihannya bisa makan lebih daripada sebelumnya. Ya, jadi jika Anda ingin menurunkan body fat dan Anda itu kayak nyangkut gak bisa turun lagi, Anda kurang puas, silakan Anda kembali mempercepat metabolisme Anda ya, yaitu dengan makan kalori yang lebih lagi. Maintenance Anda itu dinaikkan lagi dan Anda fokus untuk bentuk otot lagi ya. Jadi Anda kayak gitu beberapa saat terlebih dahulu, kemudian saat sudah cukup lah ya, Anda baru bisa cut lagi dan ya berharap hasilnya lebih baik ya. Ya body fatnya jauh lebih rendah.
serta yang penting juga Anda bisa makan lebih banyak daripada sebelumnya, karena sebelumnya ya Anda gak ingin kan makannya sedikit terus, karena ya saya nggak ingin itu nggak enak dan ya itu membuat Anda kelaparan. Bahkan saya pernah saat itu sampai mimpi makanan ya, saya waktu itu mimpi es krim hanya karena saya ingin es krim, dan akhirnya besoknya saya beli es krim sih. Ya jadi seperti itu, jika Anda ingin menurunkan body fat dan Anda kurang puas ya, Anda bisa melakukan cara yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi itu tadi makan malam saya, makan terakhir saya, dan cukup banyak, nggak pakai nasi, ya nggak seberapa banyak sih, masih banyakan yang siang tadi. Itu merupakan makan terakhir dan ini sudah jam 6, ya jam 6. Saya memang nggak makan di atas jam 6 atau habis maghrib, biasanya seperti itu. Idealnya saya nggak makan di atas jam 6. Sekarang saya maghrib dulu. Oke, jadi sekarang sudah jam 8 dan saya akan trigger session kedua. Trigger session kedua kita mulai jam 8. Ya biasanya memang jam 8-an sih saya mulainya. Cuman ini agak telat dikit, ini cuman 8 lebih 10 menitan. Ya, jadi trigger session karena ya ini karena tujuannya ini cuman buat ngepam, buat mengalirkan darah, nggak merusak otot. Kita melakukannya sehari 2-3 kali. Jadi kalau 1 kali kurang lah ya, 2 kali atau 3 kali. Saya sendiri 2 kali. Tadi sore sama sekarang. Dan ini ada pengajian masjid, jadi maaf kalau agak rame. Kita mulai trigger session kedua. Oke, jadi di sini saya melakukan trigger session yang kedua pada hari itu. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kalau trigger session itu bisa dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Nah, karena sudah akhir video, saya hanya ingin menyimpulkan semua poin yang saya sebutkan tadi ya, yaitu yang pertama, kelebihan dari workout cuman 2 exercise, yaitu tidak overtraining dan lebih mudah untuk dilakukan. Anda bisa lebih konsisten, Anda tidak perlu motivasi yang sebegitunya untuk hanya menyelesaikan exercise yang 2 gerakan saja. Kemudian mengenai diet saya, ya saya 1 bulan cutting dan saya cukup puas, tapi ya menurut saya bisa lebih. Kesalahan saya saat cutting yaitu kalori saya terlalu rendah maintenance-nya, dan rencana diet saya berikutnya yaitu saya kembali ke maintenance terus bulking sedikit. Jadi saya memperbaiki metabolisme saya, kemudian nanti saat puasa saya mulai cutting lagi agar saat lebaran body fat saya rendah ya, biar ya bisa pamer-pamer dikit mungkin, padahal ya saya nggak tahu mau pamer ke siapa. Jadi ya buat seneng-seneng aja, buat seneng-seneng saya sendiri lah. Dan kemudian ya trigger session ini baik untuk memompa darah ke otot Anda agar tubuh Anda itu terus mengirim sinyal untuk membentuk otot. Karena ya Anda kan ngepam terus ya ini tuh nggak menyebabkan muscle damage, jadi recovery otot Anda itu tidak terganggu dengan trigger session ini. Dan terakhir catatan, kalau daily vlog ini atau vlog yang saat ini hanya mempresentasikan hari itu saja ya. Saya biasanya bisa saja berubah-ubah ya, jadi yang kalian lihat di sini tidak pasti jadwalnya ya, gitu saja sih. Jadi ya enjoy penutupan videonya. Sekarang sudah jam 9:30 dan saya mau tidur. Jadi ya sampai segitu aja video kali ini, vlog kali ini. Jika kalian belum subscribe channel saya yang satunya yang Health to Pro, silakan subscribe. Di sana saya membahas spesifik tentang menurunkan berat badan, topik spesifik. Ya silakan subscribe kalau kalian belum. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.